Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan selalu mengasihi manusia. Suatu hari seorang pemuda tampak begitu loyo, wajahnya pucat, ia tidak bergairah, ia tidak bersemangat, cara pandangnya kosong, gerak-geriknya lambat. Ketika ditanya tentang keadaannya, pemuda itu menjawab sekenanya, "Saya tidak lagi enak badan, tidak usah pikirkan saya." Namun teman-temannya tidak ingin pemuda itu tenggelam dalam kondisi seperti itu. Mereka ingin memberinya semangat. Mereka tidak ingin seorang pemuda larut dalam kesedihan yang mendalam. Karena itu, mereka mengajaknya untuk makan bakso. Begitu mendengar bakso, ia langsung bergairah. Memang, satu-satunya hal yang membuat ia sedikit bergairah ialah kalau diajak makan bakso. Paling senang ia makan bakso, apalagi tidak usah bayar. Ia dapat melupakan duka citanya kepada teman-temannya. Dalam hidup sehari-hari, orang bisa mengalami situasi seperti yang dialami pemuda itu. Para pengungsi misalnya menjadi loyo karena merasa terbuang. Korban banjir atau bencana alam lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka merasa tidak bergairah untuk hidup. Apa saja yang mereka miliki telah hilang, seolah-olah mereka hidup tanpa harapan. Masa depan mereka sepertinya sudah habis. Benarkah demikian? Haruskah situasi tanpa harapan membelenggu hidup manusia yang beriman? Bukankah orang beriman mesti bangkit dari kelesuan hidup? Selalu ada hari esok yang cerah bagi setiap orang yang beriman. Karena itu, orang beriman tidak perlu larut dalam kondisi tanpa harapan. Masa depan selalu ada. Di hadapan orang beriman selalu terbentang masa depan yang terang benderang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu orang beriman semestinya membangun hidupnya di atas kasih dan persaudaraan. Kasih itu mengatasi segalanya. Orang yang hidup dalam kasih akan menemukan kebahagiaan hidup. Kasih itu mengubah hidup. Mengapa? Karena kasih itu memberi makna yang lebih dalam bagi perjalanan hidup manusia. Kasih itu membangkitkan situasi yang loyo menjadi semangat yang bergairah untuk meneruskan perjalanan hidup. Tetapi kasih itu tidak datang dengan sendirinya. Orang mesti membangun kasih itu. Orang beriman mesti membuka hatinya bagi kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi manusia. Ini fakta yang tidak bisa ditolak. Tuhan selalu menawarkan kasih-Nya kepada manusia, meski manusia tidak peduli terhadap kasih Tuhan itu. Kalau orang beriman mau membangun harapan dan masa depan yang terang benderang, ia mesti memiliki kasih Tuhan. Kasih itu mesti ditumbuh kembangkan di dalam dirinya. Tetapi ia juga mesti menumbuh suburkan kasih Tuhan itu dalam hidup sehari-hari.
Caranya dengan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuannya. Ia mesti memiliki tangan yang ringan untuk menolong sesamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.